Hi, and welcome back to my channel. Ini dia akhirnya video review untuk 910 Gaze Ekiden setelah 100 km. So, baru 100 km kah? Well, actually udah lebih sih. Gara-gara di awal-awal gue pakai sepatu lari ini, brand sepatu lari 910 belum masuk di fitur tracking di aplikasi Strava. Jadi gue agak sedikit lost track dengan berapa kilometer yang udah gue lari dengan sepatu ini. Kalau nggak salah sekitar 150 sampai 200-an kilometer. Dan setelah gue kontak dan input request ke Strava untuk masukkan brand 910 Sportswear ke dalam aplikasi mereka, sekarang kalian semua bisa langsung tracking mileage dari sepatu-sepatu lari dari brand 910 Sportswear. Dan seperti biasa, sebelum gue lanjut dengan review ini, gue harus buat disclosure dulu. So, si Gaze Ekiden ini adalah sepatu lari yang gue beli dengan duit gue sendiri. So, seluruh review ini adalah personal opinion gue dan personal experience gue lari dengan sepatu ini. Oh ya, by the way, kalau kalian mau tahu lebih detail soal first impression dan teknologi dan fitur-fitur yang ada di dalam sepatu ini, kalian bisa nonton first impression review gue melalui link yang ada di atas ini, ataupun melalui link yang ada di description di bawah. So, anyways, gue langsung straight to the point aja ya. Ini sepatu nggak seperti apa yang gue pikir, baik di hal-hal yang gue suka dan yang gue nggak suka. Dan jujur aja gue pikir gue nggak bakal enjoy lari dengan sepatu ini. Tapi makin banyak gue pakai sepatu ini, dia rasanya makin enak, makin nyaman, especially dibawa kenceng. Tapi yang pasti ini bukan full marathon racer, at least buat gue. Kayaknya perlu kaki yang bener-bener terlatih banget agar bisa bener-bener lari full 42 km dengan sepatu ini. Dan sepatu ini dia perlu kayak break-in period yang cukup lama. Agak terlalu lama menurut gue. Baru di kisaran 50-an kilometer baru terasa enak lari dengan sepatu ini. Dan biasanya kalau di awal-awal gue udah nggak srek dengan sepatunya, biasanya gue nggak lanjutin untuk berolahraga lari dengan sepatu itu. Namun untuk sepatu ini untungnya gue lanjutin terus dan gue cobain terus lari dengan sepatu ini sampai di saat gue lari long run 21 km di moderate pace, di pace kisaran pace 6, dia mulai terasa enak dan nyaman untuk lari jarak jauh. Kadang-kadang di saat gue lari long run dengan berbagai macam sepatu, biasanya gue harus kayak fine tune pace dan effort gue agar bisa nemuin titik sinkron di mana kaki gue terasa nyaman dan sepatunya juga mau dibawa jarak jauh dengan pace itu. Dan di Gaze Ekiden ini rasanya cukup gampang untuk nemuin running momentum yang enak. Jadi waktu itu gue start dengan easy pace di pace kisaran pace 6.30 sampai pace 7. Dan secara otomatis dia ngajakin kaki gue untuk naikin pace ke pace 6. Lalu langsung masuk ke mode autopilot. Dan gue nggak mikirin lagi sepatunya, dan gue masuk ke mode cruise control, dan gue bisa mikirin hal-hal yang lain di hidup gue, dan tiba-tiba udah sampai tujuan. So that was nice. Dan menurut gue jaraknya pas. Ini sepatu sangat cocok untuk jarak 21 km. Dimana kaki gue nggak terasa terlalu capek atau terlalu sakit, tapi tetap terasa effortnya. Tapi nggak hanya untuk long runs. Gue juga menggunakan sepatu ini untuk speed training gue, di mana gue melakukan latihan fartlek dan juga interval training, dan juga 5 to 10K tempo runs. Disinilah sepatu ini mulai menunjukkan kualitasnya. Dan setelah latihan-latihan ini, di mana gue main di pace 4, pace 3, dan latihan di zona anaerobik, gue mulai mengerti kenapa gue suka banget sama sepatu ini. The ride, atau rasa nge-glide dari sepatunya, atau transisinya itu sangat smooth dan sangat enak. Dan untuk kalian yang udah sering nonton video gue pasti udah tahu di tahun 2020 gue untuk speed training gue biasanya pakai Adidas SL20. Namun akhir-akhir ini gue lebih sering ngambil si Gaze Ekiden. So kalau gue coba jelasin kenapa, kita harus lihat bentuk dari sepatunya. So si Gaze Ekiden ini dia mengadopsi bentuk seperti kayak kapal ya. Atau untuk kalian yang biasa lari dengan sepatu lari dari brand Hoka One One, ini yang mereka biasa sebut dengan bentuk Meta Rocker. Walaupun di Gaze Ekiden ini dia nggak terlalu agresif,
Namun ini membuat ride-nya atau transisi dari sepatunya itu jadi sangat smooth dan sangat natural. I'm thinking, tapi mungkin gue salah, di dalam midsole-nya ini ada flex grooves atau potongan dari midsole-nya yang membantu dengan fleksibilitas dari sepatunya. Dan ini membuat ride-nya atau transisi di saat kita lari di sepatunya ini menjadi sangat smooth dan sangat natural. Dia mengingatkan gue dengan Saucony Kinvara 10. Jadi kalau Adidas SL20 itu dia sangat enteng dan sangat minimalis dan sangat lincah. Ini semua itu plus ride-nya dia sangat smooth dan sangat natural. Untuk midsole-nya dia bukan yang paling empuk. Bahkan menurut gue dia cukup keras. Dan itulah kenapa menurut gue sepatu ini nggak cocok untuk lari full 42 km. Namun di jarak 21 km, di mana gue biasanya masih kuat untuk mendorong pace secara konstan, biasanya gue lebih suka midsole yang nggak terlalu lembek. Jadi dia harus agak sedikit firm atau sedikit keras, supaya dia terasa lebih responsif dan bounce back-nya jadi lebih cepat. So, sekarang kita masuk ke hal-hal yang gue kurang suka. Dan udah banyak dari kalian yang nanyain soal durability atau tahan lama dari material uppernya. Bahkan ada beberapa dari kalian yang sharing pengalaman dengan material uppernya yang sobek, ataupun dia mengganggu dengan jari kaki. Tapi pengalaman gue so far material uppernya masih oke, dia cukup bagus, dia nggak sampai sobek. Walaupun sebetulnya sepatu ini dia sedikit kekecilan untuk kaki gue. Tapi menurut gue semua sepatu lari dari brand 910 harus upsize satu size dari ukuran sentimeter yang ada di sizing chart mereka. Jadi kalau menurut chart mereka 26,5 cm itu cocoknya dengan ukuran 42. Namun gue saranin untuk naik ke size 43. Soalnya panjang kaki gue 26,5 cm dan ini size 42 dan ini sedikit kekecilan especially di bagian toe box. Jadi sekali lagi gue saranin untuk size up satu size. So kembali ke masalah soal uppernya. Untuk materialnya dia cukup oke, dia cukup kuat, nggak ada masalah. Dan intensitas lari gue lumayan intens. Mulai dari speed workouts, long runs, tanjakan, turunan, panas, hujan, biasanya gue lari terus. Namun satu-satunya masalah dengan uppernya itu sebetulnya di bagian overlay untuk sepatu yang sebelah kiri. Di sepatu gue dia ada bagian overlay yang ngelotok lemnya. Sedikit sih, nggak terlalu parah. Tapi jujur aja ini sebetulnya salah gue. Jadi setelah gue ngobrol dengan teman gue yang shoe cleaning expert, dia ngasih tahu bahwa ini biasanya terjadi di saat kita jemur sepatunya setelah dicuci di bawah matahari langsung. Dan it's true. Jadi waktu itu setelah gue lari di kondisi hujan, karena gue rencananya mau langsung dipakai lagi sepatunya di esok harinya, jadi gue cuci sendiri dan langsung gue jemur di bawah matahari. Dan beginilah jadinya. So, tips untuk kalian yang mau cuci sepatu lari sendiri, gue rekomen untuk jangan langsung dijemur di bawah matahari. Dan satu lagi, dia juga membuat bagian belakang sini warna putihnya agak sedikit pudar jadinya. So, kalau kita turun dan lihat di bagian outsole-nya, kita bisa lihat bahwa rubber outsole-nya warna hitam ini, dia cukup kuat ya, cukup durable ya. Udah hampir 200 km tapi belum banyak yang kemakan. Dan yang bagian yang kemakan itu memang bagian exposed midsole di bagian mid to forefoot sini, karena gue memang midfoot striker. Dan di bagian belakang sini, di bagian outsole-nya bagian belakang ini sedikit ada yang bagian yang kemakan. Dan traksinya di sepatu ini dia cukup oke, tapi perlu diingatkan bahwa sepatu ini dia adalah road racing shoe, jadi tujuannya untuk jalanan aspal. Jadi jangan bawa sepatu ini untuk medan trail atau yang tanah. Keep this on the road ataupun track yang pakai karet sintetis. So, untuk siapa sepatu lari ini? Well, kalau kita lihat dari segi harga, untuk sepatu lari di bawah 500.000, wow, ini sepatu sangat worth the price. Especially kalau kalian suka lari kenceng di jarak 5, 10, sampai ke half marathon, ini sepatu yang sangat cocok. Obviously, kalau kita naikin budgetnya, banyak option yang mungkin lebih berteknologi ataupun menggunakan material yang lebih premium. But this shoe is amazing at its price point. Dan di awal-awal gue pikir gue bakal benci sama sepatu ini, but I don't. Gue masih pakai sepatu ini, especially untuk short distance fast runs. Dan sempat juga ada yang nanyain di comment section di first impression review sepatu ini, apakah sepatu ini masuk ke all time favorite running shoes gue. Well, kalau kita ngomongin soal all time favorite, berarti gue nggak mikirin harga, nggak mikirin brand, hanya mikirin efek larinya dan juga efek ke kaki gue. So, I must say no,
Tapi for sure ini masuk ke favorite running shoe dari local brand so far. Soalnya masih banyak lagi juga yang belum gue coba, so we'll see. Anyways, that's it untuk video review 100 km lari dengan 910 Gaze Ekiden. Pastinya untuk kalian yang ingin beli sepatu lari ini harus buruan karena ada warna terbaru mereka dan beberapa bulan yang lalu ada pre-ordernya, namun sekarang udah officially dirilis, so pasti stoknya akan terbatas banget. Namun untuk kalian yang nggak kebagian jangan sedih, nanti di bulan Mei akan keluar Gaze Ekiden Elite dan gue nggak sabar untuk nyobain yang itu juga. So terima kasih udah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen juga di comment section di bawah. Gue pengen tahu opinion kalian tentang sepatu ini ataupun pengalaman kalian lari dengan sepatu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini juga kalau belum. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat notifikasi tiap kali gue upload video terbaru. Dan share juga video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin lagi cari sepatu lari di bawah 500.000 karena ini sangat worth the price dan patut menjadi pertimbangan untuk option kalian untuk sepatu baru. So, in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.